Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, saya Marlianti, mahasiswi PPG dalam jabatan K1 G2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, melaksanakan PPL Ujian Kinerja di SMA Negeri 1 Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hormat, salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Johan. Keterangannya? Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini? Kemudian siapa lagi yang tidak masuk? Agustiani. Keterangannya? Sakit. Semoga teman-teman kalian, Agustiani dan Johan ini diberikan kesehatan ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu kebersihannya. Perhatikan keadaan sekelilingnya. Oke, sudah bersih ya? Oke, terima kasih kepada yang piket hari ini sudah menjaga kebersihan. Walaupun kebersihan ini adalah tanggung jawab kita semua, jadi jangan sampai melupakan piket. Oke, jadi pertemuan kita kali ini tentang konsep perpajakan. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, kita peregangan terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada seperti di video. Bagaimana? Udah segar? Segar. Masih semangat? Semangat. Jadi kalau saya bilang semangat, kalian bilang yes. Yes, yes. 3 kali ya. Semangat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini
saya sampaikan tadi yaitu tentang konsep perpajakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian pajak, menganalisis fungsi, manfaat, dan tarif pajak dengan baik dan benar dengan mengembangkan sikap bertakwa, jujur, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Saya, Bu. APBN dan APBD. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Cynthia. Ya, tepat sekali ya. Jadi materi sebelumnya yaitu tentang APBN. Jadi kenapa saya harus mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya? Yaitu karena banyak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi. Salah satu sumbernya itu adalah dari pajak. Dan pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Hampir 70% pendapatan negara itu sumbernya dari pajak. Jadi anggaran pendapatan belanja negara kita sumbernya dari pajak. Jadi harapkan setelah kita atau kalian mempelajari materi tentang konsep perpajakan ini, diharapkan kita sebagai warga negara ini adalah warga negara yang taat pajak. Kenapa? Kalau kita tidak mendukung pemerintah, siapa lagi selain kita, ya, untuk pembangunan negara ini. Baik, silakan diamati gambar ini. Nah, jadi ini salah satu contoh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan pajak. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Vaksin. Kemudian nakes menggunakan APD. Nah, jadi ini merupakan salah satu biaya yang tak terduga dikeluarkan pemerintah saat pandemi COVID-19. Jadi gambar ini ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang konsep perpajakan. Tapi sebelumnya saya ingin mengetes dulu kemampuannya tentang pajak. Nah, silahkan dibuka handphonenya. Jadi nanti akan saya kirim linknya. Uncang, ape diuncang dalam tempurung anak. Baik, setelah kalian melakukan pretest, nah jadi kita ke kegiatan inti. Silakan disimak video tentang aturan pajak baru karena alasannya tahun 2021 tarif pajak ini mengalami kenaikan. Nah, kita lihat ini alasannya kenapa pemerintah menaikkan tarif pajak. Silahkan kita simak bersama-sama ya. Ya, memang kita ketahui di tengah pendapatan negara yang masuk dan belanja negara yang rendah akibat pandemi corona ini mencari upaya dan juga strategi agar pendapatan negara bisa dijaga. Dan dalam bahan paparan yang diterima oleh dan dijelaskan bahwa ada 6 poin perubahan materi KUP atau kalau kita lihat ini adalah ketentuan harga. Kita lihat
Yang pertama, begitu ya, ini adalah tax amnesty jilid kedua ya. Pastinya ini ditunggu-tunggu sekali begitu ya, tax amnesty ini oleh para pengusaha dan investor. Dan kalau kita lihat, menurut dari pasal 37 CRU KUHP ini, waktu pelaporan data untuk bisa ikut dalam program tax amnesty jilid kedua ini adalah dari 1 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021. Kalau kita lihat periode harta yang dapat dibukakan ya, oleh para wajib pajak, ini harta dengan pembelian dalam periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019. Jadi harta atau mungkin benda yang Anda beli begitu ya dari 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019 ini bisa Anda laporkan dan bisa ikut tax. Oke, setelah kalian mengamati video ini, jadi muncul sebuah pertanyaan. Kenapa pemerintah itu menaikkan pajak? Jadi penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak itu apa? Nah, tugas kalian yaitu kalian cari nanti sebab-sebab pemerintah menaikkan tarif pajak. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Jadi kelompoknya sama seperti kelompok APBN dan APBD. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Sudah ke kelompoknya semua ya? Sudah lengkap kelompoknya. Nah, jadi jawaban yang diminta bisa kalian kerjakan di LKPD. Di sini ada beberapa soal. Silakan dikerjakan. Penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak dan manfaat apa saja? Di LKPD-nya ada 2 soal, yaitu pertama penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, yang kedua yaitu manfaat dibangunnya fasilitas publik. Jadi dengan pajak ini salah satunya yaitu manfaat dari pajak adalah dibangunnya fasilitas publik. Contoh fasilitas publik yang digunakan dari pajak sumbernya adalah, ada yang tahu ini gambar apa? Pintu gerbang 3 kota, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Nah, ini adalah salah satu contoh fasilitas publik yang sumbernya dari pajak, sumber biayanya. Nah, sekarang tugasnya kalian cari manfaat fasilitas publik lain yang dibangun oleh pemerintah. Silakan dikerjakan secara berkelompok, cari di berbagai sumber, boleh cari di internet, dan untuk bahan ajar akan saya share di WhatsApp group. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntong. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Bu, Ya. mau nanya tentang fasilitas publik, contohnya atau manfaatnya, Bu? Kedua-duanya, misalnya fasilitas publik tadi contohnya tentang Rumah sakit. gerbang, misalnya kemudian rumah sakit, manfaat dibangunnya rumah sakit itu apa?
untuk mengobati atau merawat orang yang sakit. Iya, gitu. Nanti ditulis ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Supangan bujang, cacak ke dapur melantung-lantung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bujang, cacak ke dapur melantong-lantong. Kaude kauning usahna supan melihat. Oke, udah ya? Udah selesai? Oke, jadi saya persilakan kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Purnama Putra. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil temuan kami. 1. Faktor-faktor penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, yaitu pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, manfaat pajak, fasilitas publik, sekolah, manfaat untuk tempat belajar dan mengajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan pemerintah menaikkan tarif pajak yaitu untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. Dan contoh fasilitas publik yang dibangun dari pajak adalah jembatan. Manfaatnya menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah. 1. Penyebab pemerintah menaikkan pajak. Jawab, untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Alasan pemerintah menaikkan tarif pajak, menambah pemasukan penerimaan negara, memperbaiki kondisi APBN mengalami defisit selama pandemi. Yang fasilitas publik yang dibangun dari pajak, contohnya taman kota, manfaatnya yaitu tempat untuk rekreasi. Penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, yaitu menambah pemasukan pemerintah negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil temuannya, yaitu yang pertama tentang penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, dan yang kedua manfaat fasilitas publik yang dibangun dari pajak. Dan secara keseluruhan, jawaban semua kelompok ini sudah tepat dan tingkat kerjasama kelompoknya juga sudah sangat baik. Dan saya harapkan kerjasama dalam kelompok ini selalu
dipertahankan ya. Oke, baik. Kita lanjut dan akan saya jelaskan mengenai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang unsur-unsur pajak. Nah, unsur-unsur pajak ini terdiri dari 3. Yang pertama ada subjek pajak atau wajib pajak. Yang kedua objek pajak. Dan yang ketiga tarif pajak. Oke, kita lanjut. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4, yaitu tarif tetap, yang kedua tarif proporsional, yang ketiga tarif progresif, dan yang keempat tarif degresif. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada besar atau nilai objek pajak. Contohnya adalah bea materai. Kita lanjut, yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasinya tetap terhadap jumlah objek pajak. Misalnya tarif PBB. Tarif PBB ini adalah pajak bumi dan bangunan, dan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke, kita lanjut, yaitu tarif progresif. Tarif progresif ini adalah tarif pajak yang persentasinya semakin besar jika jumlah dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Kita lanjut, yaitu tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin turun jika objeknya bertambah. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak ini terdiri dari fungsi anggaran atau budgeter, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga fungsi stabilisasi, dan yang keempat adalah fungsi regulasi. Oke, sekarang kita bahas mengenai manfaat pajak. Yang pertama adalah untuk membiayai pendidikan. Yang kedua untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Dan yang ketiga untuk membiayai belanja PNS. Manfaat pajak selanjutnya adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur umum, misalnya jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kemudian manfaat pajak yang lainnya adalah untuk membiayai alat-alat keamanan negara. Dan yang terakhir adalah untuk membiayai subsidi bagi masyarakat seperti subsidi pupuk, subsidi BBM, dan subsidi listrik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Kakak. Konsekuensi apa jika seseorang tidak menaati aturan pajak, Bu?
Oke, bagus pertanyaannya. Jadi salah satu konsekuensi konsekuensi apa jika kita itu tidak bayar pajak? Nah, salah satunya kena denda. Jadi kita dapat denda. Jadi biasanya dendanya 2 kali lipat. Jadi misalnya kalian nggak bayarkan pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau tahun depan mau bayar itu bakalan kena denda 2 kali lipat. Ada pertanyaan yang lain? Udah jelas? Nah, baik. Sekarang ada yang ingin bantu saya menyimpulkan materi tentang tarif pajak. Ada. Saya Bu. Tarif pajak terdiri dari 4, yaitu 1. Tarif tetap, 2. Tarif proporsional, 3. Tarif progresif, 4. Tarif degresif. Selanjutnya yaitu manfaat pajak. Ada yang bisa bantu saya menyimpulkan manfaat pajak? Silakan. Manfaat pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu membiayai pendidikan, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, membiayai belanja PNS. Baik, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya akan memberikan soal post test untuk mengukur apakah pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti atau tidak. Nah, nanti silahkan cek di WhatsApp group linknya di soal di Google Form. Soalnya ada 5 ya. Silahkan kerjakan di handphonenya masing-masing. Silahkan dibuka handphonenya. Uncang, ape diuncang dalam tempurung anak. Udah selesai mengerjakan? Sudah. Bagaimana hasilnya? Baik. Kakak dapat berapa? 80, Bu. Bagus. Kemudian Aldi dapat berapa? 60 Bu. Tingkatkan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, kemudian, nah sebelum saya akhiri, jadi saya ingin bertanya, kesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana kesannya? Sangat menyenangkan, alhamdulillah. Kemudian, ada saran untuk kegiatan pertemuan berikutnya untuk menggunakan model seperti apa? Oh, sama ya, disamakan, dilanjutkan. Oke, terima kasih atas sarannya. Kemudian, dan untuk kegiatan pertemuan berikutnya, kita ini akan membahas mengenai pungutan resmi selain pajaknya. Ternyata pungutan negara itu bukan hanya dari pajak saja, tetapi ada pungutan yang lainnya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita kali ini. Sebelum pulang, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap.
Hormat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.